Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Adoris. Nah, pada kesempatan kali ini gua gak ngebahas ya soal UTBK atau ujian mandiri terlebih dahulu, karena gua mau membagikan sebuah cerita untuk memberikan teman-teman pejuang PTN 2020 tetap semangat untuk dapat menggapai cita-citanya. Gua mau berbagi cerita tentang perjuangan gua selama untuk mendapatkan yang namanya kampus impian, dan dimana gua sudah mendapatkan kampus tujuan gua, yaitu Universitas Indonesia jurusan Teknik Kimia. Nah, pada tanggal 8 April 2020 kemarin, teman-teman khusus untuk angkatan 2020 merupakan peristiwa yang sangat berkesan buat teman-teman pejuang PTN 2020, khususnya angkatan 2020, karena senam PTN tidak dapat diikuti oleh angkatan sebelumnya, yaitu 2018 dan 19. Ya. Bagaimana hasilnya teman-teman? Apakah berwarna hijau atau berwarna merah? Apapun hasilnya, tetap semangat, karena semua takdir sudah dicatat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu, untuk teman-teman yang sudah dapat atau mendapatkan warna hijau, yang berarti lulus pada jurusan yang teman-teman yang pilih, selamat dan terus berjuang di kehidupan kampus nantinya. Kemudian untuk teman-teman yang mendapatkan yang warna merah, yang berarti gagal, teman-teman harus tetap semangat untuk dapat menggapai cita-cita teman-teman pejuang 2020, karena banyak jalan menuju Roma, yang berarti banyak jalan menuju sukses, di mana tidak hanya jalur senam PTN saja yang dapat mengantarkan teman-teman kepada kampus impian teman-teman. Nah, gue jadi teringat senam PTN tahun kemarin, yang dimana gue merupakan angkatan 2019, dan sekarang gue sedang menjalani kuliah atau menimba ilmu di kampus perjuangan, yaitu Universitas Indonesia jurusan Teknik Kimia. Nah, pada senam PTN 2019 kemarin, gue memilih dua jurusan. Yang pertama jurusan fakultas, gue memilih jurusan yang ada di ITB, dimana di ITB itu harus memilih fakultasnya ya. Yang pertama Fakultas Teknik Pertambangan Peminyakan, yang kedua Fakultas Ilmu dan Teknik Kebumian. Nah, kedua fakultas yang gua pilih di senam PTN ini, keduanya gagal, atau gua tergolong ke dalam siswa-siswa yang masuk ke golongan merah senam PTN. Tetapi gua tidak mau yang namanya berputus asa atau menangis atau larut dalam ketangisan, karena gue sadar gue tidak mau membuang waktu yang sudah gue jalani selama 3 tahun di SMA, dan sudah menggunakan uang yang dimiliki oleh orang tua saya. Oleh karena itu, gue terus berjuang, terus membahas soal SBMPTN tahun-tahun sebelumnya, melalui buku maupun Google ya, ataupun YouTube. Kurang lebih sudah ada ribuan soal SBMPTN yang gue sudah bahas. Nah, setelah itu, dimana UTBK tahun SBM 2019 ini menggunakan sistem yang terbaru, yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu menggunakan berbasis komputer, yang dimana sebelumnya itu menggunakan berbasis tulis atau kertas. Nah, bayangkan coba teman-teman, angkatan 2019 harus beradaptasi dengan yang namanya ujian SBMPTN menggunakan komputer selama 3 jam. Angkatan 2019 harus mengerjakan soal sambil melihat komputer selama 3 jam tanpa henti. Bayangkan coba. Tetapi karena gue yakin usaha yang sudah gue lakukan selama ini akan berbuah
hasil yang sangat maksimal. Karena percayalah teman-teman, usaha itu sebanding dengan hasil yang akan teman-teman dapatkan. Dimana semakin besar usaha akan semakin besar juga hasilnya atau maksimal. Nah, setelah menjalani UTBK tahun 2019 tahun kemarin, yaitu gua pada tahap pertama dan itu mendapatkan skor yang terbilang cukup kecil, rata-ratanya 550-an. Sedangkan pada tahap kedua, gelombang kedua yang dilaksanakan sesudah Lebaran, sudah Idul Fitri, gue mendapatkan hasil yang terbilang cukup meningkat 150-an dari nilai sebelumnya. Alhamdulillah mendapatkan nilai rata-rata yang cukup tinggi. Oleh karena itu, setelah gue melaksanakan yang namanya UTBK, gue mengikuti ujian SBMPTN, di mana SBM tahun ini atau tahun kemarin juga itu hanya memasukkan nilai UTBK yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, yang dimasukkan adalah nilai yang tertinggi, yaitu nilai gua yang tertinggi adalah tahap kedua. Oleh karena itu gua masukin nilai rata-rata pada tahap kedua ini ke dalam SBMPTN. Nah, pilihan pada SBMPTN tahun kemarin ada dua pilihan. Nah, yang pertama gua tetap milih ITB karena dari kecil gua pengen menimba ilmu atau belajar di kampus Gajah yang terletak di Bandung ini. Dan yang kedua adalah kampus teknologi yang terbagus di Indonesia yang kedua, yaitu ITS, jurusan teknik kimia. Sedangkan ITB ini tetap jurusan SNMPTN yang gue pilih yang pertama adalah FTTM. Nah, kenapa gue milih FTTM? Karena lulusan FTTM ini pasti akan bekerja di dunia perminyakan maupun pertambangan, yang dimana gaji seorang pekerja di perminyakan maupun pertambangan ini sangat menggiurkan gajinya, yang terbilang sudah mendapatkan 2 digit lebih. Nah, setelah menunggu hasil SBMPTN ini, gue sambil menunggu hasil SBM, gue tetap belajar yang namanya mempersiapkan untuk ujian mandiri, untuk setidaknya apabila tidak diterima SBM ini, gue sudah siap di ujian mandiri. Nah, gue ngebahas soal SIMAK UI, Utul GM, UM Undip dan sebagainya. Nah, setelah waktu pengumuman SBMPTN ini sangat disayangkan kembali, gue ditolak oleh ITB. 2 kali gue ditolak oleh ITB. Yang pertama jalur SNMPTN, yang kedua jalur SBMPTN. Tetapi alhamdulillah pilihan kedua gue di ITS jurusan teknik kimia diterima, alhamdulillah. Oleh karena itu gue daftar ulang, gue mengikuti persyaratan yang ada untuk dapat mendaftarkan ulang diri gue di STS. Bahkan gue sudah mempunyai yang namanya jas alma mater ITS, yaitu berwarna biru. Gue melaksanakan kuliah di ITS, gue masih ada satu seleksi lagi, yaitu SIMAK UI. Nah, gue mengikuti SIMAK UI ini memilih di tempat di Jakarta, yaitu Universitas Pertamina yang jaraknya dekat dengan Universitas Indonesia. Gue mengikuti SIMAK UI ini tanpa mengharapkan hasil yang maksimal, tapi gue berikan usaha yang maksimal, tapi gue gak mengharapkan. Gue ngerjain soal-soal SIMAK UI pada waktu itu, dimana salah satu seleksi masuk PTN 2019 ini yang terbilang sangat sulit dan sangat ini, karena soal-soal SIMAK UI ini sangat sulit, dimana level SIMAK UI lebih atas daripada soal-soal olimpiade atau setara dengan soal-soal olimpiade. Bayangkan teman-teman. Nah, tetapi gue gak takut dengan hal itu. Gue kerjain semampu gue. Nah, pada tanggal pengumuman yang sudah ditentukan, Agustus, pengumuman SIMAK UI
tanpa disangka pada saat gue ngebuka pengumuman SIMA kuliah ini, gue dalam keadaan sudah siap atau sudah packing pakaian peralatan yang dibutuhkan untuk kehidupan gue di ITS. Sudah besoknya gue mau yang namanya pindah atau ngekos di Surabaya, tetapi pada malam harinya sebelum berangkat ke Surabaya, gue membuka hasil SIMA UI di web yang sudah ditentukan. Gue membuka, gue scroll ke bawah, gue lihat warna hijau yang dimana itu mengartikan bahwa gue lolos, alhamdulillah, di pilihan yang pertama, yaitu jurusan teknik kimia, sama seperti jurusan teknik kimia yang di ITS. Tapi jurusan teknik kimia Universitas Indonesia ini merupakan jurusan tertinggi atau terbagus dibandingkan kampus-kampus yang lainnya, di mana Universitas Indonesia ini merupakan kampus terbagus di Indonesia dan tertinggi, dan sudah mendapatkan nama di dunia internasional. Alhamdulillah sekali, gue sangat bangga diterima di SIMA UI. Nah, oleh karena itu teman-teman pejuang PTN 2020, jangan putus asa atau jangan patah semangat dikarenakan yang namanya gagal di salah satu dari banyaknya tes masuk PTN, yaitu SBMPTN pada tanggal 8 April hari yang lalu. Teman-teman harus terus berjuang dan semangat untuk menggapai cita-cita teman-teman, karena usaha akan sebanding dengan hasilnya. Seberapa maksimal usaha Anda, pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal. Terus semangat, jangan lupa terus semangat dan terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun orang tua untuk dapat lulus dan lancar dalam menjalani ujian-ujian berikutnya, yaitu UTBK, SBMPTN, dan ujian mandiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat cerita atau pengalaman gue selama berjuang mendapatkan kampus impian gue, yaitu Universitas Indonesia. Semoga bermanfaat pengalaman gue, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like dan share dan komen. Dan apabila ada pertanyaan terkait kampus yang ada di Indonesia, boleh kalian tuliskan di bawah kolom komentar video ini. Pada video selanjutnya gue mau bahas jurusan yang gue sedang jalani di dunia perkuliahan ini, yaitu jurusan teknik kimia Universitas Indonesia. Bagaimana sih teknik kimia kuliahnya, apa saja yang dipelajarinya, dan bagaimana lulusan dari teknik kimia ini. See you in the next video. Thank you.